Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel PAUD Damai Semesta. Teman-teman, di video ini Miss Ica akan bahas tentang guru PAUD yang jadi YouTuber part 2. Part satunya bisa kalian tonton di video yang ini ya. Teman-teman, Miss Ica cerita dulu sedikit. Miss Ica sekarang lagi ada di Sukabumi. Mana nih teman-teman Miss Ica yang ada di Sukabumi? Komentar di bawah ya. Setelah Miss Ica tayangkan video part 1 yang ini, rupanya banyak teman-teman yang pengen juga jadi YouTuber tapi masih bingung gimana caranya. Nah, makanya di video ini Miss Ica akan sharing gimana caranya supaya kalian bisa jadi YouTuber juga. Langsung aja kita cari tahu cara yang pertama, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Cara yang pertama adalah menentukan konten atau isi konten yang akan kalian buat. Seperti yang Miss Ica bilang di video pertama, kalian sebaiknya mulai dari hobi. Hobi kalian apa? Nah, itulah yang dijadikan konten kalian. Karena kalau kalian melakukan hobi itu kan berarti kalian sering melakukan itu. Jadi kalian nggak terlalu berpikir keras untuk melakukan sesuatu yang kalian nggak sukai gitu. Tapi kalau hobi, udah jelas kalian suka kan? Tinggal kalian rekam aja tuh hobi kalian lagi ngapain. Makanya harus berangkat dari hobi supaya kalian enjoy untuk mengerjakannya. Setelah kalian tahu mau bikin apa, kalian harus bikin email baru. Kenapa email baru? Kenapa nggak pakai email yang selama ini kita gunakan aja? Nah, pengalaman Miss Ica, YouTube itu nanti akan memberikan banyak notifikasi ke email kita. Kemudian, Miss Ica juga pernah dihack channel YouTube-nya oleh hacker kan. Saat itu Miss Ica menggunakan satu email untuk berbagai tujuan gitu, berbagai fungsi. Akhirnya ketika Miss Ica di channelnya dihack, Miss Ica tuh khawatir banget email Miss Ica dihack juga. Karena email tersebut itu terhubung sama semua sosial media Miss Ica, kemudian banking, kemudian yang lain-lain deh. Makanya Miss Ica khawatir banget kalau email itu diretas, maka semua jaringan Miss Ica juga bisa diretas kan. Makanya supaya aman, kalian harus punya email baru yang isinya itu khusus buat channel YouTube yang akan kalian bikin. Yang ketiga, setelah kalian punya email, kalian langsung aja bikin channel. Gimana caranya? Kalian langsung aja login ke YouTube, kemudian bikin channel baru dengan cara komentar atau subscribe channel yang kalian suka. Nanti otomatis YouTube akan menyuruh kalian buat bikin channel dulu. Nah, disitulah kalian harus bikin channel. Ketika bikin channel, jangan asal bikin channel. Kita harus pikirin dulu apa namanya yang mudah diingat sama orang-orang gitu. Dan sebaiknya nama kalian itu mencerminkan channel kalian. Jadi kayak Miss Ica nih kan channelnya tentang PAUD, maka Miss Ica bikin namanya PAUD Damai Semesta. Kalau kalian tentang masak, kalian bisa bikin Dapur Damai Semesta misalnya. Atau kalau kalian hobinya nyanyi, bisa aja Cover by Damai atau apalah itu gitu. Supaya orang-orang yang mendengar channel kalian itu langsung nyangkut di kepalanya karena mudah diingat, dan juga orang tahu gitu channel kita nih kontennya tentang apa sih, kayak gitu. Nah, setelah kalian punya channel, lalu apa yang dilakukan? Tentu saja bikin video pertamamu. Gimana caranya bikin video, Miss? Nah, kalian boleh cari referensi dari bidang yang kalian tekuni gitu. Misalnya, kalau kalian senang tentang PAUD, kalian bisa cari video-video yang membahas tentang PAUD atau lagu-lagu PAUD seperti channel Miss Ica. Jika senang masak, kalian bisa tonton video-video masak, kemudian kalian bikin video masak sendiri kayak gitu. Jadi idenya atau referensinya itu bisa banyak banget dari Google, dari YouTube, dari mana aja. Yang penting video itu harus punya kalian sendiri. Kalau kalian ngerti gimana susahnya cara bikin video, kalian tuh nggak akan mau untuk mereupload karya orang. Karena bikin konten itu gampang-gampang sulit gitu. Dari mulai siapin ide, siapin setting, siapin alat, itu membutuhkan waktu dan usaha yang nggak sedikit. Jadi kalian harus menghargai hasil karya orang, jadi tidak boleh re-upload. Oke? Kalian boleh kok ambil ide dari Miss Ica. Misalnya ketika Miss Ica nyanyikan lagu baris, kalian pengen nyanyikan lagu baris juga, boleh. Tapi bikin sendiri gitu, syuting sendiri. Pakai lagu yang sama nggak apa-apa. Asal itu diri kalian sendiri, muka kalian sendiri, video yang kalian bikin sendiri. Jangan video Miss Ica yang kalian download terus kalian tempel di channel kalian gitu. Nah, ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan ya, yaitu
Aku nggak punya modal, aku nggak punya tim, aku nggak punya alat yang bagus. Terus gimana cara bikin videonya? Jadi yang penting kalian itu punya handphone sama paket kuota, paket data. Kalau kalian punya dua ini, kalian bisa tuh bikin video kemudian upload. Nggak punya tripod nggak apa-apa, bisa dipegang handphonenya atau ditaruh di mana. Nggak punya lighting nggak apa-apa, karena ketika siang-siang nih kayak gini, ini tuh pencahayaan yang paling bagus. Mikrofon, Miss Ica sekarang pakai mikrofonnya. Tapi mikrofon ini baru Miss Ica miliki sekitar 6 bulan terakhir. Sebelumnya Miss Ica nggak pakai kayak gini. Miss Ica hanya cari timing yang tepat di rumah ketika suasananya sepi. Dan suara Miss Ica agak Miss Ica keraskan aja. Kayak gitu. Pertanyaan berikutnya adalah cara ngedit. Nah, untuk edit kalian bisa pakai aplikasi gratis yang ada di Play Store. Dulu Miss Ica pakai Filmora Go, itu gratis. Kemudian sampai sekarang Miss Ica masih pakai KineMaster, tapi ada logonya ya. Kalau kalian perhatikan video-video Miss Ica yang dulu, ada logo KineMasternya di sebelah sini. Di sebelah atas itu ada watermark KineMaster. Karena Miss Ica waktu itu belum pakai yang premium, tapi kalau sekarang Miss Ica sudah berlangganan, jadi logo KineMasternya sudah bisa hilang. Nah, buat kalian bisa cari aplikasi yang bisa kalian pakai secara mudah. Pilih aja gitu, coba satu-satu. Kalau pakai Filmora Go aku bisa nggak ya? Kalau pakai KineMaster aku bisa nggak ya? Pakai Viva Video, InShot, itu bisa kalian coba-coba. Tutorialnya juga banyak di YouTube, bisa kalian pelajari. Jadi jangan malas belajar. Untuk mempelajari hal baru itu, kita memang harus banyak belajar. Kalau nggak belajar, ya kita nggak bisa-bisa. Editingnya juga nggak usah yang susah-susah banget, nggak usah yang banyak suara-suara gitu, nggak usah banyak efek-efek. Yang penting isi videonya itu jelas, penonton kita itu bisa menonton dengan jelas, apa yang kita ingin sampaikan tuh tersampaikan ke penonton. Yang penting itu aja. Ketika ngedit, biasanya kita akan memasukkan lagu background kan, seperti ini. Jadi ketika Miss Ica bicara kayak gini, kalian bisa dengar ada suara di belakang Miss Ica kan, suara background-nya. Nah, hati-hati juga, karena ada beberapa lagu background yang memiliki copyright atau hak cipta. Jadi ketika kalian memakai itu, kalian nggak boleh menggunakan sembarangan. Kalian bisa cari lagu-lagu background yang bebas copyright di audio library YouTube. Di situ banyak audio-audionya, bisa kalian pilih untuk menjadikan background di video kalian. Nah, setelah kalian syuting, kemudian kalian edit, sudah mantap, kalian upload di channel kalian. Sebelum upload, kalian juga harus mengisi tag dan deskripsi. Nah, ini jangan dibiarkan kosong ya, karena ini membantu YouTube untuk mengenali video kalian. Jadi ketika orang mencari video tentang lagu PAUD misalnya, itu yang keluar video kalian. Nah, itu dibaca dari tag dan deskripsi yang kalian isi. Jadi jangan sembarangan, jangan dikosongkan ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, gimana caranya supaya subscriber kita tinggi? Subscriber kita banyak, bahkan bisa mencapai 1000 dalam waktu yang cepat. Caranya adalah perbanyak video kalian. Semakin banyak video kalian, maka semakin banyak juga penonton yang terjaring sama kalian. Ketika penonton itu suka sama video kalian, mereka akan berkunjung ke channel. Ketika mereka berkunjung ke channel, mereka lihat keseriusan kalian dalam membangun channel itu, misalnya temanya konsisten, enggak hari ini masak, besoknya otomotif, atau besoknya lagi vlog jalan-jalan, itu kan random ya. Tapi kalau kalian konsisten di satu tema, misalnya, oh iya nih channel ini tentang masak, namanya tentang masak, channelnya tentang masak, penonton tuh senang ya kayak gitu. Terus saya juga senang nih caranya dia membawakan videonya gitu. Mereka akan otomatis subscribe, jadi nggak perlu kita mengemis-ngemis subscribe, yang penting kita bikin, subscriber itu akan datang sendiri kok. Nah, kalau kalian udah selesai upload, jangan lupa untuk men-share video kalian ke semua sosial media yang kalian punya. Misalnya di status WhatsApp, di grup-grup WhatsApp, di status Instagram, atau di feed Instagram, atau di mana-mana aja deh. Di grup keluarga besar misalnya, atau di mana. Yang penting orang-orang itu tertarik untuk nonton. Yang perlu diperhatikan adalah yang kalian share itu adalah linknya, bukan videonya. Kalau kalian share video itu di Facebook, orang-orang akan nontonnya di Facebook kan, orang-orang nggak akan berkunjung ke channel kalian. Tapi kalau kalian share linknya di Facebook, kemudian mereka klik, mereka akan diarahkan ke YouTube. Jadi YouTube kalian akan dikunjungi oleh penonton.
Kayak gitu ya teman-teman langkah-langkahnya. Jadi kalau Miss Ica jelaskan di sini terlalu detail kan malah akan banyak banget ya, panjang banget videonya. Jadi Miss Ica share segitu aja. Untuk kurang-kurangnya kalian bisa cari tutorialnya di YouTube atau di channel lain. Yang penting Miss Ica sudah memberikan atau menepati janji Miss Ica untuk memberikan sedikit ilmu tentang membuat channel di YouTube. Segitu aja penjelasan dari Miss Ica. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah Miss Ica akan jawab secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!